dempet begitu ya. 2008 sudah ada lagi, ini 2006. Jadi memang saya hanya sekelumit sedikit saja yang saya masukkan, padahal setiap hari sebenarnya kejadian kecacatan atau teratologi itu selalu kita lihat di dalam berita. Nah, biasanya kalau kecacatan seperti ini terjadi pada hewan, maka nilai dari hewan tersebut akan menjadi lebih tinggi karena memang jarang sekali. Namun kalau terjadi pada manusia, ya itu ya, jadi kita lebih banyak mengelus dada begitu ya. Nah, ini waktu lahir dia dempet, kemudian sudah bisa dipisahkan dan keduanya bisa sampai dewasa. Kalau ini hanya kepalanya saja yang dua, namun badannya tidak ada. Ini kepalanya dua, badannya satu. Ini kalau hewan ular berkepala dua atau kambing sapi berkepala dua, harganya bisa 10 kali lipat ya. Kalau ini kakinya menyatu, jadi terkesan seperti ikan hiu. Ini hidrosefalus. Oke, jadi mengenai definisi kelainan kongenital ini sangat erat hubungannya dengan angka insiden yang terjadi dalam kelompok masyarakat. Oleh karena itu perlu penyeragaman definisi cacat bawaan agar angka insiden yang terjadi dapat dibandingkan. Karena memang sampai saat ini angka kejadiannya itu bervariasi. Tidak sama satu daerah dengan daerah yang lain, karena memang insidennya berbeda-beda. Karena ada beberapa daerah itu menganggap bahwa yang kita sebut dengan kelainan itu hanya kalau dilihat dari fisiknya itu tidak baik atau tidak semestinya begitu ya. Tapi padahal yang kita sebut dengan teratologi itu aja juga termasuk organnya tidak berfungsi dengan baik, disfungsi, maka dia juga termasuk ke dalam teratologi. Oke, jadi dari gambar tadi kemudian kita bisa simpulkan bahwa teratologi adalah suatu ilmu yang mempelajari kelainan bentuk yang terjadi semasa pertumbuhan embrional yang demikian menyoloknya sehingga dianggap sebagai monstruositas atau makhluk aneh karena bentuknya tidak seperti umumnya sehingga kita menyebutkannya seperti makhluk yang aneh. Secara arti sempit, cacat bawaan didefinisikan sebagai cacat atau kelainan struktural makroskopis yang terdapat pada saat lahir. Sedangkan kalau pengertian secara luasnya, itu adalah kelainan kongenital atau anomali kongenital adalah cacat struktural. Nah, ini bisa makroskopis, bisa mikroskopis, atau molekuler, dan gangguan metabolisme atau gangguan fisiologik yang terdapat waktu lahir. Jadi semuanya, mulai fisik yang terlihat, mulai organ yang tidak bisa kita lihat, tapi semuanya misalkan disfungsi, itu kita sebut sudah masuk ke dalam teratologi. Nah, teratologi ini juga kelainannya bisa makroskopis, bisa mikroskopis. Jadi bisa karena satu penyebab saja atau bisa berbagai macam dan terjadi gangguan metabolisme. Dan kecacatan ini itu bisa terjadi tunggal atau multiple. Jadi kecacatannya bisa satu saja atau bisa banyak. Semakin banyak kecacatannya, maka daya hidupnya akan semakin rendah. Nah, kecacatan itu bisa terjadi karena adanya zat teratogen. Jadi zat teratogen ini adalah yang menyebabkan kecacatan pada janin, namun apabila diberikan pada wanita atau pada hewan betina yang sedang hamil. Kenapa yang sedang hamil? Karena pada saat proses hamil, si fetus atau si janin ini akan berkembang. Nah, pada saat proses berkembang ini, jika ada zat pengganggunya, maka dia akan terjadi, kemungkinan besar akan terjadi kecacatan. Kelainan pertumbuhan dapat mengenai fisik maupun mental. Ya, cacat bawaan dapat tunggal maupun multiple. Semakin banyak maka daya hidupnya akan semakin rendah. Sekian dari saya, terima kasih. Kita akan ketemu di skin kedua. Terima kasih.